Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberi kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Andi Atira Putri, yang kedua ada Muhammad Fahim Azizul Asgar, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Adina Asamuda. Baik, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Andi Atira Putri. Kepada Andi Atira Putri saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada A, definisi konseptual dan bentuk sponsorship. Yaitu event sponsorship merupakan hubungan bisnis antara event organizer atau IO dengan pihak sponsor, seperti perusahaan atau organisasi tertentu di mana keduanya saling bertukar manfaat untuk keperluan komersial masing-masing pihak. Yang selanjutnya itu ada B, hubungan dan sponsorship. IO dan pihak sponsor memiliki hubungan timbal balik yang saling memberikan keuntungan. Suatu IO pasti membutuhkan dana untuk menyelenggarakan suatu event, sementara organisasi bisnis sebagai pihak sponsor membutuhkan branding dan peningkatan penjualan. Ada pula 3 hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan sponsorship, yaitu yang pertama, what do you have? Yang kedua, what do they need? Dan yang ketiga adalah what do you need? Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fahruk. Kepada Saudara Fahruk saya persilakan. Baik, makasih moderator atas kesempatannya. C. Proses pengajuan sponsorship. Oleh karena itu, proses sponsorship itu sendiri dimulai dari menganalisis apa yang dimiliki sebagai IO, apa yang organisasi bisnis butuhkan, hingga apa yang bisa ditawarkan dalam bentuk kriteria sama sponsorship. Poin ketiga tentang pengajuan sponsorship sebagai berikut: mengidentifikasi calon sponsor, menyiapkan proposal, tindak lanjut, negosiasi kembali, dan pelaksanaan promosi. Bagaimana prosesnya? A. Identifikasi target sponsor. 1. Dalam mengembangkan rencana sponsorship yang tepat sasaran, Anda harus membuat daftar organisasi bisnis mana yang produk atau layanannya paling sesuai dan menarik. 2. Kesesuaian ditinjau berdasarkan apakah corporate image dan corporate target market sejalan dengan image dan target dari event itu sendiri. B. Membuat proposal sponsorship. Membuat proposal yang menarik baik secara desain maupun konten. C. Menindaklanjuti pertimbangan sponsor potensial. Lakukan kontak dengan pihak terkait sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk memastikan setiap target memberikan keputusan mengenai keterlibatan sebagai sponsor. 1. Lakukan kontak dengan pihak terkait sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk memastikan setiap target memberikan keputusan mengenai keterlibatan sponsor. 2. Jika target menolak, maka IO dapat bernegosiasi ulang mengenai kebutuhan target tersebut atau melanjutkan ke target selanjutnya. Sebaliknya, jika target setuju menjadi sponsor, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian tertulis untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak. D. Pelaksanaan kerjasama. Apa yang telah disepakati bersama harus dipenuhi sesuai ketentuan. Jika terjadi situasi di mana Anda tidak dapat memberikan manfaat atau sebaliknya, hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui dan mendiskusikan alternatifnya. D. Proposal sponsorship. Proposal sponsorship merupakan kunci utama dalam menarik minat calon sponsor, yang menjadi salah satu penilaian pertama terhadap event Anda. Oleh karena itu, dokumen ini harus ditulis dengan tata cara profesional, memiliki desain yang menarik, ditulis dengan font yang jelas dan mudah dibaca, tanpa adanya kesalahan ejaan. Selain itu, konten juga harus ringkas dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Seperti apa sponsorship yang baik? A. Harus memiliki kata-kata pengantar yang berupa latar belakang mengapa event tersebut perlu diadakan. B. Menggambarkan detail platform dan manfaat yang dituangkan dalam beberapa kategori berupa paket-paket sponsor. C.
C. Paket sponsor secara umum beragam, bisa menggunakan kategori nominal 1 juta, 2 juta, dan sebagainya. D. Untuk target general buat batasan dan manfaat sponsor secara umum. E. Untuk target spesifik buat proposal khusus yang langsung terkait dengan organisasinya, mencakup hak dan kewajiban organisasi jika tergabung menjadi sponsor. F. Harus bisa menggambarkan event itu sendiri, dimulai dari pemaparan tujuan kegiatan, dampak kegiatan, target peserta, rangkaian acara, dokumentasi event terdahulu, siapa saja pihak yang terlibat, serta pihak media yang terlibat. G. Mencantumkan siapa saja klaim I.O. serta sponsor terdahulu yang mendukung event tersebut sebagai bentuk reliabilitas dan profesionalitas. H. Mencantumkan kontak person penanggung jawab sponsor pihak I.O. untuk memudahkan komunikasi dengan pihak sponsor. Selanjutnya, risiko dalam sponsorship event. 1. Event yang tidak berhasil dapat merusak citra organisasi bisnis sebagai pihak sponsor. 2. Lingkup publikasi media yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. 3. Event yang tidak berhasil memuaskan pihak sponsor. 4. Terlalu banyak kejadian yang tidak terduga, terutama ketika pelaksanaan event seringkali merupakan kegiatan force major. 5. Media dengan sengaja mengabaikan sponsor untuk melindungi rekan bisnis media untuk itu sendiri. Bagian 6. Kesulitan I.O. untuk mengevaluasi tolak ukur manfaat sponsor yang dijanjikan oleh karena keterbatasan visibilitas pendataan. Nah, itulah tadi sekian dari presentasi di kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.